البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas semua sifat-sifat kesempurnaannya. Sebagaimana pula kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang dicurahkannya kepada kita. Dan di antara nikmat teragung yang hendaknya kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa memohon agar dijaga kenikmatan tersebut, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan diri kita ini cinta kepada keimanan. Karena seorang memiliki rasa cinta terhadap keimanan dan perkara-perkara yang bisa meningkatkan keimanan serta amalan-amalan yang merupakan konsekuensi dari keimanan, merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah ingatkan para sahabat tentang hal tersebut. Dan sebaliknya pula, ketika pada diri seorang hamba diberikan rasa benci terhadap kekufuran dan perbuatan-perbuatan maksiat, ini juga nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di antara nikmat yang diberikan adalah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan keimanan itu dicintai oleh kalian. Karena betapa banyak manusia mereka tidak diberi rasa cinta terhadap perkara iman, bahkan tidak menoleh sedikit pun hati-hati mereka terhadap masalah keimanan. Tidak ada pada hati mereka itu perhatian sedikit pun terhadap bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala hiasi perkara-perkara keimanan itu di hati-hati kalian, sehingga apa? Sehingga perkara itu merupakan hal yang senantiasa diupayakan. Dia upayakan untuk bisa bertambah dan bertambah. Karena iman mengalami penambahan dan pengurangan.
Iman akan bertambah dengan banyaknya amalan ketaatan yang dilakukan. Keimanan akan bertambah dengan meningkatnya ilmu dan keyakinan pada diri seorang hamba. Naam, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita mencintai perkara iman, ini merupakan nikmat dan anugerah yang besar. Allah telah katakan fadlan minallahi wa ni'mah. Ini merupakan bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat. Maka wajib atas kita semua untuk menjaganya dan berupaya untuk bisa terus meningkatkannya dan merasakan manisnya. Karena keimanan itu ada rasa manis, ada rasa lezat padanya, sebagaimana Rasulullah SAW telah tegaskan, "Dzaqa ta'mal iman, man radhiya billahi rabba, wa bil islami dina, bi Muhammadin nabiyya." Akan merasakan lezatnya keimanan, akan merasakan manisnya keimanan orang-orang yang ridha bahwasanya Allah itu Rabbnya, ridha menerima dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, sehingga kita menyerahkan semua ibadah kita untuk Allah, membersihkan niatan-niatan dari riya, keinginan untuk dipuji, untuk dilihat dan disanjung manusia. Ridha terhadap semua ketetapan Allah, terhadap semua takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, karena kita di dunia hanyalah menjalankan apa yang telah menjadi ketetapan Allah Tabaraka wa taala. Ketika dia mendapatkan nikmat bersyukur, ketika mendapatkan ujian dan musibah bersabar. Mukmin yang seperti ini keadaannya pasti akan mendapatkan rasa manis dan lezat dalam keimanannya. Tidak ada keluh kesah, tidak ada kemudian bahkan mencela Allah Tabaraka wa taala pada takdir dan ketetapannya. Wa bil islami dina, demikian pula ridha bahwasanya Islam sebagai agamanya, dengan berupaya sebaik mungkin dalam menunaikan syariat-syariatnya. Demikian pula ridha bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya, dengan memenuhi hak-hak Rasulullah SAW, yaitu ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Dengan mentaati apa yang Rasulullah SAW perintahkan dan membenarkan semua apa yang Rasulullah SAW khabarkan, kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh beliau dan tidak beribadah kecuali dengan yang dibimbingkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kapan saja seorang muslim maupun muslimah mewujudkan hal tersebut, pasti akan mendapatkan ta'mal iman, rasa manisnya keimanan yang dia tidak ingin menukarnya dengan apapun dari perkara duniawi. Bahkan seandainya dunia seluruhnya ditawarkan untuk melepas keimanan, maka dia tidak akan rela. Dan sebaliknya pula, di antara keutamaan dan nikmat yang Allah berikan kepada seorang mukmin dan mukminah adalah wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah Subhanahu wa taala jadikan dia benci kepada kekufuran. Kebencian kepada kekufuran merupakan anugerah, apalagi di zaman yang banyak manusia malah merasa kagum
banyak mata-mata manusia terbelalak ketika melihat kehidupan orang-orang kafir dengan penuh ketakjuban. Maka kapan saja Allah Subhanahu wa taala berikan pada hati seorang hamba kebencian pada kekufuran, maka ini nikmat. Demikian pula kebencian kepada al-fusuq wal isyan, kefasikan-kefasikan dan perbuatan maksiat. Maka mereka itulah ar-rasyidun yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan petunjuk. Dan di antara upaya untuk seorang bisa naik keimanannya dan bertambah keimanannya adalah dengan majalisul dzikr, majalisul ilm. Dengan seorang bermajelis ilmu mempelajari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada pembahasan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan yang ke-14 dari adab para wanita terkait masalah hijab dan terkait masalah keluarnya mereka dari rumah. Yang pada pembahasan terakhir kita mempelajari tentang haramnya wanita untuk mendatangi tempat-tempat pemandian umum, kemudian dia menanggalkan pakaiannya di sana. Masuk di dalamnya kolam renang yang para wanita akan menanggalkan pakaian, menanggalkan hijabnya, kemudian juga padanya ikhtilat dan dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-15, yaitu tahrimus sariqati minal mahallati wal buyuti wa ghairiha. Haramnya pencurian, haramnya mencuri dari mahallat, yaitu toko-toko, warung-warung, tempat-tempat perbelanjaan, wal buyut dan rumah-rumah serta yang lainnya. Mungkin salah seorang dari kita terbetik pada dirinya, saya kan sudah tahu mencuri itu haram. Untuk apa kita mempelajarinya? Untuk apa kita saling mengingatkan tentang hal tersebut? Maka ketahuilah bahwasanya perasaan yang seperti ini kapan saja ketika mempelajari suatu ahkam, maka ini adalah sesuatu yang harus diusir, harus dihilangkan. Karena banyak dari perkara-perkara yang seorang hamba telah mengetahui dan mengilmuinya, tapi ternyata hamba itu sendiri juga terkadang meninggalkannya kalau itu perintah, dan sebaliknya kalau itu larangan terkadang dia melakukannya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kalau dengan alasan seorang telah tahu kemudian tidak mau untuk belajar, kemudian enggan untuk mendengar, maka tentunya Nabi kita Muhammad SAW yang paling pantas untuk tidak mendapatkan perintah bertakwa. Tapi dalam keadaan demikian Nabi kita tetap Allah perintahkan untuk bertakwa. Ya ayyuhan nabiyyuttaqillah, wahai Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Maksudnya terus meneruslah engkau menjaga ketakwaan dan meningkatkan ketakwaan. Padahal Nabi adalah orang yang paling puncak dan paling tingginya dari sisi ketakwaan. Oleh karena itulah kita semua kapan saja muncul waswas syaitan yang seperti itu, terkait masalah ilmu, terkait masalah belajar, kemudian menganggap dirinya telah tahu sehingga enggan untuk belajar, maka ini adalah was-was dari syaitan.
Kalaulah tidak ada pada majelis ilmu kecuali turunnya rahmah dari sisi Allah, maka itu cukup untuk kita semua berupaya untuk meluangkan waktu dalam menghadirinya. Apalagi selain itu padanya sakinah, ketenangan, padanya doa-doa para malaikat, dan padanya pujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pada poin ke-15 ditegaskan tentang haramnya sariqah, tentang haramnya pencurian. Karena di antara hal yang diupayakan oleh syaitan adalah untuk seseorang terjatuh pada kemaksiatan. Dan di antara kemaksiatan yang seseorang terkadang terjerumus padanya adalah pencurian walaupun dia telah berhijab. Beberapa kasus terkadang diungkap seorang wanita berhijab mencuri di supermarket. Dulu sekali ketika saya pribadi belum terlalu belajar manhaj salaf ini, didengar terkadang mereka memberitakan dalam media-media dalam bentuk cemoohan. Ini orang katanya pakai cadar, orang pakainya hijab, pakai pakaian muslimah, tapi ternyata hanya sebagai kedok untuk menutupi keburukannya dalam mencuri. Dimasukkan barang-barang curian ke balik hijab. Tentunya kita semua memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian. Sungguh ketika seorang hamba demikian keadaannya, ini menunjukkan Allah permalukan dia. Mungkin terkadang karena niatannya yang buruk di dalam berhijab, mungkin terkadang juga karena memang untuk membuat fitnah dan memperburuk citra mereka-mereka yang berupaya berhijab. Tapi yang jelas kita semua tidak merasa aman dari terjatuh dalam keburukan sedikit pun, bahkan kesyirikan. Bahkan kesyirikan. Seorang tidak boleh merasa aman walaupun dia telah mengaji. Seorang tidak boleh merasa aman walaupun dia telah berhijab dari terjatuh dalam keburukan-keburukan. Nah, kita baca qala Allah Ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala katakan, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatannya dan sebagai hukuman dari Allah Tabaraka wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu aziz, yaitu zat yang maha perkasa, yang mampu mengalahkan siapapun, menundukkan siapapun, dan hakim, zat yang maha bijaksana pada semua ketetapannya. Pada ayat yang agung ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang hukum pencurian di dalam Islam, bahwasanya mencuri termasuk di antara dosa besar yang dikenakan hukum had padanya. Dikenakan hukum had padanya, yaitu dengan dipotong tangan. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, diperintahkan untuk dipotong tangannya. Dan maksud dipotong tangan di sini perlu diketahui bahwasanya al-yadu 'indal itlaq minal qu'. Tangan ketika disebutkan secara mutlak dalam dalil-dalil syar'i, maka itu batasannya adalah apa? Sampai ke pergelangan. Berarti yang dipotong adalah apa? Di pergelangan tangannya. Siapa saja yang mencuri dan telah memenuhi kriteria untuk dihukum potong tangan, maka dihukum potong tangan. Maka ayat ini yang secara mutlak di dalam Al-Quran telah diperinci persyaratan dan kriterianya di dalam As-Sunnah, menunjukkan bahwasanya tidak mungkin
seorang muslim maupun muslimah mengklaim dirinya akan beramal dengan agama ini secara sempurna kalau hanya mencukupkan dengan Al-Quran. Nah, dari mana kita mendapati batasan minimal suatu pencurian sampai dihukum potong tangan kalau tidak dari sunnah? Makanya sungguhnya klaim dari golongan yang mengatakan dirinya adalah apa? Quraniyun, yaitu yang hanya melandaskan pada Al-Quran saja, kemudian mengingkari sunnah, tidak mau beramal dengan sunnah, maka hakikatnya mereka sebenarnya juga tidak beramal dengan Al-Quran secara benar. Dikarenakan Al-Quran memerintahkan untuk kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya maka ambillah, dan apa saja yang Rasul larang maka berhentilah. Termasuk contohnya ini dalam perkara pencurian, tidak akan bisa mereka menetapkan hukum had pencurian, batasannya bagaimana, kriterianya bagaimana untuk dihukum potong tangan kalau hanya mencukupkan dengan Al-Quran. Adapun ahli sunnati wal jamaah salafiyun, mereka mengimani bahwasanya Al-Quran dan sunnah keduanya seiring dan sejalan. Seorang untuk bisa menjadi muslim yang kafah, untuk bisa masuk ke dalam Islam secara sempurna, ya harus beramal dengan keduanya, karena kedua-duanya wahyu dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak saling bertentangan. Nah, di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi penegasan bahwasanya pencurian yang dikenakan hukum potong tangan batasan minimalnya adalah rubu' dinar. Itu nisab pencurian yang dikenakan hukum potong tangan, rubu' dinar, yaitu 1/4 dinar, yaitu mata uang emas pada masa itu. Dan 1/4 dinar kalau dikurs dengan ukuran yang berlaku pada masa kini, yaitu garam, itu nominalnya adalah 1,06 gram, atau dengan mudahnya 1/16 gram. Dikarenakan 1 dinar, ya 1 dinar mata uang Arab pada masa itu, beratnya adalah 4,25 gram, atau 4/4 gram. 4/4 gram kalau dibagi menjadi 4 kan jadinya 4/16. Jadinya apa? 1/16. 1 gram 1/16 atau 1,06 gram. Berarti nominal yang kecil. Kenapa? Karena 1 gram taruhlah pada masa ini 700.000, atau mentoknya 1 juta 1 gram itu. Jadi seorang mencuri dengan nominal harga 1 juta itu sudah memenuhi nisab untuk tangannya dipotong. Lihat betapa rendahnya nilai tangan. Betapa rendahnya nilai tangan tatkala tangan tersebut khianat. Ketika tangan tersebut khianat, nilainya direndahkan. Padahal seandainya ada seseorang yang berbuat zalim sehingga mematahkan 1 jari saja, itu hukum diyahnya yang harus ditebus itu jauh melebihi harga 1 juta, karena dihitung dengan sekian-sekian ekor unta. Tapi ketika dia berkhianat dengan melakukan perbuatan pencurian, dihinakan. Nilainya hanya hanya 1/16 gram. 1 jutaan. Sekitar 1 jutaan seorang mencuri, terkena hukum potong tangan. Maka sungguh seandainya hukum had ini ditegakkan di negeri-negeri Islam, maka pencurian akan sangat minim. Karena mereka takut untuk mendapatkan hukuman yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tersebut.
Kemudian kalau sudah mencuri pertama dipotong tangan kanannya, kok mencuri kedua kali lagi dan mencapai nisab, maka dipotong kaki kirinya. Nah, kemudian kalau mencuri lagi yang ketiga baru dipotong tangan kirinya. Jadi silang. Ini juga menunjukkan kebijaksanaan di dalam Islam. Kenapa? Karena kalau langsung dipotong tangan kanan, kemudian pencurian kedua dipotong tangan kiri, maka apa? Maka dia akan sulit untuk menunaikan kemaslahatan dalam hidupnya. Kemudian syarat yang kedua untuk dikatakan hukum potong tangan, yaitu bahwasanya pencurian itu dilakukan pada harta yang pada hirznya. Harta tersebut berada pada hirz. Yang dimaksud dengan hirz yaitu pada tempat penyimpanan yang lazim dilakukan oleh orang untuk menyimpan harta tersebut. Seandainya itu uang, berarti uang itu ada di tempatnya, kemudian mungkin di lemari. Atau itu emas diletakkan di lemari, di laci, di kamar, di dalam rumah. Itu yang dimaksud dengan hirz. Kalau itu berupa hewan ternak, maka dia berada di kandangnya, di tali. Sehingga seorang ketika melakukan pencurian yang benda yang tidak ada pada hirznya, pada tempat penyimpanannya yang lazim, maka tidak terkena hukum potong tangan. Misalnya seorang mendapati uang berada di teras. Ada uang 1 kepok 10 juta misalnya di teras. Kemudian orang lewat melihatnya dan mengambilnya. Maka dia tidak terkena hukum potong tangan. Kenapa? Karena dia mengambil uang tersebut tidak pada hirznya, bukan di tempat penyimpanan. Nah, ini juga kriteria untuk apa? Untuk suatu bentuk pencurian terkena hukum potong tangan. Dan hikmah ditegakkannya hukum ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, anna dzalika hifdzun lil amwal. Karena pada hukum tersebut merupakan bentuk penjagaan terhadap harta-harta. Karena di antara maqasidus syariah, di antara tujuan di dalam syariat ini adalah apa? Adalah penjagaan harta. Harta dijaga. Rizki dari Allah Subhanahu wa taala itu kita diperintahkan untuk menjaganya. Bukan berarti ketika kita diperintahkan untuk mensikapi dunia, jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Jangan sampai seorang terlena dengan perkara dunia, kemudian ketika Allah memberikan rizki kepadanya seorang semena-mena dan tidak merawatnya. Ini keliru. Harta yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, kita diperintahkan untuk menjaganya dan tidak menyia-nyiakannya. Tapi dijaga dan diarahkan pada perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Oleh karena itulah kita tidak diperintah, kita dilarang. Kita dilarang dari berbuat tabdzir. Walaupun itu harta milik kita. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Jangan berbuat tabdzir, berbuat sia-sia pada harta yang dimiliki. Padahal itu harta dia, tapi Allah memiliki aturan. Pada rezeki yang telah diberikan, karena itu adalah rezeki dari Allah, maka tidak boleh seorang menyia-nyiakannya. Demikian pula tidak boleh seorang kemudian tidak memberikan penjagaan terhadap rezeki yang telah diberikan tadi, sehingga mengundang orang-orang yang pada hatinya ada sifat jahat, adanya benih-benih ingin mencuri atau sifat buruk. Akhirnya tadinya tidak ada niatan untuk mencuri, karena melihat harta yang tidak dijaga, motor dengan kuncinya di luar misalnya, atau mobil dengan kuncinya di luar,
Naam, atau benda-benda mahal lain di luar, akhirnya tergoda sehingga mencuri. Karena terkadang manusia tidak memiliki kebiasaan mencuri, tapi ketika tergoda dan ada kesempatan akhirnya terjatuh dalam kemaksiatan. Ini hikmah pertama, hifdzul amwal. Kemudian yang kedua, ihtiyatun laha, sebagai bentuk apa? Kehati-hatian dan untuk menjaga agar manusia tidak terjatuh dalam perbuatan tersebut. Karena ketika tahu melakukan pencurian hukumnya potong tangan, maka dia akan berusaha menjauh sebisa mungkin dari perbuatan maksiat ini. Dan Rasulullah SAW juga telah pertegas perkara pencurian tersebut dan memperingatkannya. Bahkan beliau peringatkan kepada orang-orang terdekat, karena ini memang termasuk di antara kemaksiatan yang menghinakan pelakunya. Nah, perhatikan dalam hadis yang dibawakan di sini. Nah, wa an Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah satu-satunya istri Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya dalam keadaan masih gadis. Dan istri yang paling beliau cintai dan wanita yang paling berilmu terhadap perkara-perkara din dan paling banyak meriwayatkan kepada kita hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan wanita. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Nah, diberikan kecerdasan yang itu juga merupakan sebab beliau banyak mengambil ilmu dari sang suami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau menuturkan anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'ati allati saraqat fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatil Fath. Bahwasanya orang-orang Quraisy menjadikan pikiran mereka itu, pikiran mereka terbebani tentang keadaan seorang wanita yang mencuri pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari-hari peperangan Fatah, yaitu pada hari-hari Fathu Makkah. Karena ada seorang wanita yang notabene dia adalah dari keluarga terpandang, tapi diketahui mencuri. Maka faqalu, mereka mengatakan, man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang akan berbicara terkait wanita tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar diberi keringanan, agar tidak terkena hukum potong tangan. Karena wanita mencuri, bagaimana mau dipotong tangan? Tentunya kabilahnya, keluarganya sangat pusing memikirkan perbuatan ini. Ini berupaya untuk apa? Mencari cara agar diringankan. Tapi tidak ada yang berani untuk berbicara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, akhirnya mereka mengatakan, wa man yajtari'u alaihi illa Usamah bin Zaid hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang berani untuk berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Usamah bin Zaid, yang beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Usamah bin Zaid adalah putra dari Zaid Ibnu Harithah, putra angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Nabi dulu. Kemudian memiliki putra namanya Usamah, dan Nabi juga sangat mencintainya. Dengan harapan ketika yang berbicara adalah orang yang dicintai oleh Nabi, mungkin Nabi akan memberikan keringanan hukuman kepada wanita tersebut sehingga tidak dikenai hukum had. Dan ini tentunya fitrah manusia. Ketika ada orang dekat, orang yang dicintainya atau bahkan anaknya melakukan suatu kekeliruan, mungkin akan meminta keringanan, walaupun perbuatan itu mungkin menyelisih syariat. Dan ini banyak terjadi.
Bagaimana orang tua terkadang merelakan dirinya terjatuh dalam pelanggaran syariat demi membela anak-anak, atau sebaliknya. Tapi perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kita semua. Dalam hadis ini, fa'utiya biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakallamahu fiha Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Maka kemudian didatangkanlah wanita yang mencuri tadi. Yang wanita tersebut yaitu dari Dari kabilah Makhzumiyah, yang disebutkan oleh para pensyarah hadis namanya adalah Fatimah bintul Aswad ibni Abdul Asad al-Makhzumiyah, yaitu seorang yang dikenal memiliki nasab yang bagus, dan Quraisy secara umum nasab mereka tinggi. Maka ketika didatangkan wanita itu, Usamah bin Zaid kemudian berbicara pada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait si wanita agar diberi keringanan. Fatalawwana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka berubahlah warna wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memerah, yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid tidak benar. Faqala atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kamu mau memberikan syafaat pada menghukum had dari hukum-hukum had yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan? Menunjukkan bahwasanya memintakan syafaat agar hukum had itu ditiadakan atau cabut ini tidak boleh. Karena perkara kalau sudah sampai kepada penguasa, sampai kepada hakim, telah diketahui, maka tidak boleh untuk memberikan syafaat padanya. Adapun seorang diketahui mencuri, berita ini belum sampai pada pihak yang menetapkan hukum, yaitu belum sampai kepada penguasa, belum sampai kepada hakim, kemudian seorang memaafkan, boleh-boleh saja. Sudahlah dimaafkan. Mungkin keluarga yang mencuri kemudian minta maaf kepada yang dicuri dan mengembalikan hasil curiannya, ini boleh untuk memberikan maaf selama belum sampai pada hakim. Akan tapi kalau sudah sampai ke hakim, ini perkaranya lain. Walaupun sudah minta maaf kepada pihak yang dicuri, tetap hukum had itu ditegakkan. Ini kalau syariat Allah Subhanahu wa taala diberlakukan di negeri-negeri Islam. Kenapa? Karena hukum had itu kembalinya kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun orangnya sudah memaafkan, tapi tetap hukum had ditegakkan. Faqala lahu Usamah radhiyallahu anhu astaghfir li ya Rasulullah. Maka ketika Usamah sadar dan mendapatkan teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, mintakanlah ampun untukku wahai Rasulullah. Ini juga bagusnya jiwa para sahabat. Ketika diingatkan langsung sadar bahwasanya dirinya keliru, dan sebaik-baik orang yang keliru adalah meminta ampunan. Dan beliau meminta kepada Rasulullah agar didoakan, akan dimintakan ampunan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajab dakwahnya, mustajab doanya. Falamma kana al-'ashiyyu qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqtataba fa athna 'ala Allah bima huwa ahluh. Kemudian ketika sudah sore hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan berpidato, berkhutbah di hadapan manusia. Karena ini perkara besar terkait penegakan hukum had, dan juga di antara sunnah dalam menegakkan hukum had adalah disaksikan oleh manusia agar mereka mengambil ibrah. Tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tapi dilakukan secara terang-terangan di hadapan manusia, agar menjadi ibrah, menjadi pelajaran, sehingga yang lainnya tidak ikut melakukan perbuatan yang dilarang itu.
Perhatikan bagaimana khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraka fihimus syarifu tarakuh wa idza saraka fihimud dha'ifu aqamu alaihi al-hadd wa inni walladzi nafsi biyadihi law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Amma ba'd, hanyalah celaka orang-orang sebelum kalian, sungguhnya mereka itu dulu apabila orang-orang mulia di antara mereka mencuri, maka mereka biarkan, tidak dikenakan hukum had. Kalau yang mencuri orang-orang mulia, bahkan pencuriannya jauh berlipat-lipat ganda, dibiarkan. Tapi gantian ketika yang mencuri adalah orang lemah, orang lemah, kaum du'afa, maka ditegakkan hukum had padanya. Nah, ini yang menjadikan binasa orang-orang terdahulu. Maka Nabi SAW peringatkan jangan sampai umat ini terjatuh seperti itu. Tapi hukum had itu ditegakkan sama. Ditegakkan sama antara orang yang mulia maupun rakyat jelata. Wa inni walladzi nafsi biyadihi, dan sungguhnya aku demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya Fatimah bintu Muhammad, putri beliau sendiri, kok sampai mencuri, maka sungguh aku akan memotong tangannya. Ini menunjukkan keadilan Nabi SAW. Beliau tegaskan seandainya Fatimah pun yang mencuri, yang notabene Fatimah adalah putri yang sangat dicintai oleh Nabi dan putri satu-satunya yang masih hidup sepeninggal Nabi SAW, walaupun jaraknya setelah itu menyusul dengan waktu yang cukup singkat, yaitu 6 bulan sekitar itu setelah wafatnya Nabi, Fatimah menyusul. Walaupun itu putri yang sangat dikasihi, seandainya mencuri tetap tidak tebang pilih. Tapi sama akan ditegakkan hukum had dengan dipotong tangannya. Tsumma amara bitilkal mar'atil lati saraqat faquti'at yaduha. Kemudian Nabi perintahkan agar wanita yang mencuri itu kemudian dipotong tangannya. Qalat Aisyah fahasunat taubatuha ba'du wa tazawwajat. Kemudian Aisyah mengisahkan bahwasanya wanita ini kemudian bagus taubatnya. Ini juga di antara hikmah. Betapa banyak manusia kalau sudah mendapatkan hukuman mereka menjadi taubat. Dan ini di antara tujuan diberikannya hukuman. Maka kita pun pada semua perkara ketika mendidik anak, hukuman itu sesuatu yang syar'i. Ketika menghukum, tidak kemudian anak karena kita mencintainya melakukan kesalahan, orang tua tidak pernah memberikan hukuman. Tapi hendaknya orang tua bisa menerapkan hukuman yang pas bagi putra-putrinya ketika melakukan suatu kesalahan, sehingga mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama, sehingga terpatri pada bahwasanya itu adalah suatu kesalahan dan tidak mengulanginya. Ini juga termasuk hal penting dalam mendidik. Hal penting dalam mendidik sehingga terlatih tamyiz. Di antara upaya untuk melatih tamyiz adalah apa? Memberikan hukuman yang pantas ketika melakukan kesalahan. Tapi tidak sampai berlebihan, dan untuk mengira-ngira kadar hukuman inilah yang butuh ilmu. Sehingga tahu anak ini terlatih tamyiznya, ini tidak bagus, ini tidak benar. Seperti misalnya berbohong. Anak berbohong ini harus di antara hal yang dini kita tanamkan pada anak-anak kita, agar betul-betul paham berbohong itu merupakan perbuatan dosa, merupakan perbuatan buruk, sehingga tidak berani mengulanginya. Bagaimana caranya? Walaupun mungkin sekali ditegur, besoknya ada mengulangi lagi ketahuan berbohong, hendaknya ditingkatkan lagi hukumannya sehingga betul-betul jerah. Demikian pula hal yang lainnya. Karena di antara hikmah diperbolehkan yang memberikan hukuman adalah tadi, agar perbuatan yang dilarang itu ditinggalkan, dan tahu bahwasanya perbuatan itu buruk, perbuatan itu
tidak diperbolehkan. Dan perhatikan hikmahnya di sini, wanita Makhzumiyah itu kemudian bagus taubatnya setelah itu. Wa tazawwajat, dan beliau pun menikah. Ini menunjukkan bahwasanya seorang ketika taubatnya bagus dari kondisi apapun, maka boleh dinikahi. Walaupun itu pencuri, walaupun dulunya dia memiliki masa lalu yang gelap, tapi seorang dilihat dari kondisi saat itu, kondisi yang ada, kondisi yang nampak. Tidak dituntut untuk seorang menggali masa lalu seseorang bagaimana dulunya. Ketika dilihat taubatnya bagus, maka fatazawwajat, dia pun menikah. Wa kanat ta'tini ba'da dzalika fa arfa'u hajataha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah terkadang beliau, wanita tersebut, setelah taubatnya datang kepadaku, kata Aisyah, dan aku pun menyampaikan kebutuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan bahwasanya seorang ketika telah bertobat dari suatu kesalahan, maka dosa yang lalu tidak diungkit-ungkit. Nabi tidak mengungkit-ungkit itu setelah dia tobat. Ketika memiliki hajah, memiliki kebutuhan, beliau pun berupaya untuk membantunya. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim, wa fi riwayat Muslim, kanat imra'atun makhzumiyatun tasta'irul mata'a wa tajhaduhu fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam yaduha. Yani dalam riwayat Muslim dijelaskan tentang wanita itu adalah wanita Makhzumiyah yang asal muasalnya dia suka meminjam barang, tapi kemudian mengingkarinya. Jadi ini juga penting. Mungkin seseorang memang tidak memiliki sifat mencuri, tapi kebiasaan meminjam tapi kemudian tidak mengembalikan, tapi lama kelamaan akhirnya ada dorongan syaitan untuk mengambil barang orang tanpa izin. Makanya dalam masalah isti'arah, pinjam meminjam barang, ini juga penting untuk seseorang memperhatikan, agar jangan sampai bermudah-mudahan dalam masalah pinjam meminjam yang akhirnya kemudian dia tidak mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Taib. Dan bermudah-mudahan dalam masalah pinjam meminjam ternyata juga berakibat terkadang akhirnya bermudah-mudahan dalam mengambil barang orang, seperti yang terjadi pada wanita Makhzumiyah ini. Kemudian hadis yang kedua, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna mar'atan min bani Makhzum saraqat fa utiya biha Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'adat bi ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Jabir bahwasanya seorang wanita dari Bani Makhzum mencuri, kemudian didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditegakkan hukum had. Kemudian wanita tersebut minta perlindungan kepada Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi law kanat Fatimatu laqata'tu yadaha faquti'at. Kemudian Nabi tegaskan bahwasanya berlindung kepada siapapun tidak akan memberikan kemanfaatan ketika perkaranya telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada hakim. Walaupun minta perlindungan kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan berfaedah. Ini juga menunjukkan keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan hukum had. Dan beliau katakan, seandainya Fatimah yang mencuri, maka sungguh aku pun akan memotong tangannya. Maka akhirnya tangan wanita itu pun dipotong sebagaimana dalam penuturan hadis yang sebelumnya. Ini menunjukkan kerasnya peringatan di dalam Islam terkait masalah pencurian. Dan di antara hal yang penting bagi para ummahat dalam mendidik anak ini juga untuk sedini mungkin mengenalkan
Nah, tentang apa? Masalah kepemilikan. Dalam artian, nah, dikenalkan ini milik temannya, ini milik dia, ini milik temannya. Nah, sehingga dia tahu hak milik orang lain. Nah, sehingga bisa mengetahui ketika pinjam, diajari ini dikembalikan kepada temannya, ditanya ini milik siapa. Ini juga termasuk dalam pengajaran yang penting. Ketika berada di tempat orang lain juga untuk dididik, ditanamkan. Nah, tentang apa? Tentang kesadaran dan pengetahuan bagaimana mensikapi milik orang lain. Nah, sedini mungkin karena yang terkait dengan hak kepemilikan ini, nah, kalau terlambat seseorang menanamkan pada anak-anaknya, terkadang menjadikan anak-anak teledor, merusak milik orang lain sehingga mengakibatkan persengketaan dan seterusnya. Taib, barakallahu fikun. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat-sifat yang tercela, dan sekali lagi tidak boleh seorang merasa aman dari apa? Perbuatan-perbuatan yang buruk. Na'am, wala tuzakku anfusakum, jangan kalian mentazkiyah diri-diri kalian sendiri, yaitu apa? Mensucikan diri. Karena sungguh kalau bukan karena anugerah dari Allah sehingga seorang cinta pada kebaikan dan membenci keburukan, maka sungguh kita tidak akan mampu mengupayakan itu. Sebagaimana disebutkan di awal tadi, kita cinta pada kebaikan, kita cinta pada keimanan, ini anugerah, maka wajib untuk dijaga. Wajib untuk dijaga. Dan sebaliknya, ada perasaan benci pada hal-hal yang buruk, ini juga anugerah dari Allah yang wajib untuk dijaga. Nasallallahu al-afiyata wa salamah wa naktafi bihada. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.